Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kembali lagi tentunya di channel YouTube saya, Mr. CV Linggar Jati. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mistis, sesuatu yang horor, yang dimana kisah ini, cerita ini saya ambil dari literatur yang pas ya. Cerita mistis dan cerita horor pada kali ini kita akan membahas mengenai seputar kisah mistis di Kepulauan Seribu. Nah, Kepulauan Seribu itu banyak sekali cerita mistis, cerita horor yang berada di salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, pulau apa saja yang mengandung unsur mistis, unsur gaib, unsur horor, sehingga banyak wisatawan yang tertarik akan dengan cerita mistis ini. Yang pertama, kita langsung menyebut saja salah satu jembatan cinta yang berada di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Nah, jembatan cinta di Pulau Tidung ini memiliki unsur-unsur mistis, yang dimana jembatan ini adalah jembatan yang dimana ketika Anda loncat dari jembatan tersebut, maka semua pikiran kotor, semua beban pikiran yang ada dalam diri Anda akan hilang seketika waktu. Nah, mitos ini mengundang banyak wisatawan sehingga wisatawan itu tertarik dengan akan cerita mistis di Kepulauan Seribu, salah satunya Pulau Tidung. Nah, kemudian yang kedua kita sebut saja Pulau Laki. Nah, Pulau Laki ini dulunya digunakan sebagai tempat wisata. Pulau Laki ini juga mengandung unsur mistis. Nah, tetapi pada waktu sekarang Pulau Laki sudah tidak digunakan lagi untuk tempat wisata, sehingga tempat ini sekarang sudah tidak berpenghuni dan tidak terurus sehingga terabaikan. Ada cerita mistis di Pulau Laki ini yang menyebabkan Pulau Laki ini yang dahulunya digunakan sebagai tempat wisatawan dan sekarang sudah tidak digunakan secara tiba-tiba. Tetapi di pulau ini masih ada puing-puing bangunan yang digunakan sebagai tempat area wisata pada dahulu. Nah, yang menjadi kisah mistis, secara tiba-tiba pulau ini tidak digunakan sebagai tempat wisata sehingga tidak terurus begitu saja. Nah, Pulau Laki ini sekarang sudah terabaikan, sama sekali tidak terurus. Yang
mestinya mungkin ada kerajaan jin, ada makhluk-makhluk astral yang banyak sekali di sekitar sana. Nah, salah satu wisatawan pada dahulu itu sering melihat suatu penampakan yang berada di pulau tersebut. Nah, itu sedikit tentang Pulau Laki yang berada di Kepulauan Seribu. Yang ketiga kita sebut saja Pulau Bidadari. Nah, Pulau Bidadari ini terdapat juga di Kepulauan Seribu. Nah, Pulau Bidadari ini terdapat sebuah pohon yang dimana usianya sudah ratusan tahun, yang dimana pohon tersebut mempunyai mitos tersendiri. Yang pertama, pohon tersebut dibilang sebagai pohon pembawa jodoh, dimana ketika Anda berdoa di pohon tersebut, itu insya Allah ketika Anda sulit mendapatkan jodoh, tidak kunjung mendapatkan jodoh seketika ketika Anda mengunjungi Pulau Bidadari dan berdoa di pohon tersebut, itu mitosnya akan terkabul. Nah, untuk yang kedua, ketika Anda berada di Kepulauan Seribu dan di Pulau Bidadari ini, Anda datang ke pohon tersebut dan Anda memintakan rezekian, kebarokahan, itu mitosnya juga Anda akan terkabul. Itu sedikit mitos dari Pulau Bidadari, sehingga sampai sekarang masih menarik wisatawan untuk berkunjung ke area tersebut. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga yaitu pulau kecil yang berada di Pulau Tidung, dimana terdapat Pulau Tidung yang kecil, dimana mitos dari pulau ini ada sebuah penampakan sosok laki-laki dan sosok wanita. Nah, ada salah satu wisatawan yang melihat salah satu penampakan ini. Tinggi dan besar, adalah sosok yang berpenghuni, sosok astral yang berpenghuni di Pulau Tidung. Untuk yang keempat itu adalah Pulau Perawan atau Pantai Perawan yang berada di Kepulauan Seribu juga. Salah satu mistis, salah satu kisah horor yang berada di tempat ini, itu dahulunya ada seseorang anak yang dimana anak tersebut tiba-tiba menghilang di pantai tersebut, dan dahulunya pantai tersebut itu tidak berpenghuni, akan tetapi sekarang sudah banyak wisatawan yang datang ke sana. Nah, sosok anak kecil ini sampai sekarang itu masih sering menampakkan diri. Banyak wisatawan yang mengakui sudah melihat sosok dari anak kecil ini, sehingga sampai sekarang kisah mistis, kisah horor yang berada di tempat ini masih terkenang hingga sekarang. Itulah sedikit pulau-pulau mistis yang berada di Kepulauan Seribu, yang dimana ada sebuah kisah horor yang berada di tempat-tempat tersebut. Untuk itu cukup sampai di sini saya membahas untuk pulau-pulau mistis yang berada di Kepulauan Seribu. Untuk itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, share, komen, sehingga Anda selalu mendapatkan
sebuah video-video dari channel ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.